sampaikan bahwa RUU Kesehatan ini prosesnya sudah pengesahan pada tahapan tingkat 1 yang nanti akan masuk ke dalam tahapan tingkat 2. Dan ini mengulang sejarah sebenarnya, mengulang sejarah kelam di dalam sebuah proses pembuatan regulasi undang-undang setelah Undang-Undang Cipta Kerja dalam metodologi Omnibus Law. Ya, ada hal yang kemudian di dalam sebuah proses penyusunan dalam undang-undang yang unprocedural process. Artinya belum memberikan sebuah partisipasi yang bermakna ya, dalam kaitannya dengan substansi-substansi yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri. Karena Undang-Undang Kesehatan ini seharusnya bisa menjadi sebuah undang-undang yang bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau bahkan bagi kami pun bukan hanya untuk kepentingan profesi saja, tapi harusnya untuk kepentingan dari seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin-poin inilah yang kemudian jadi satu dasar menurut kami ya. Tentunya kami masih tetap mengatakan untuk tidak dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kami pun berharap ini bisa menjadi perhatian Presiden, karena kalau kemudian ini disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan, maka secara formil hukum ini cacat hukum sebenarnya, karena ada unprocedural process tadi. Ini dari sisi substansi pembuatan undang-undang. Kemudian tentunya karena ini masih belum mengedepankan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna, maka yang kita nanti kita analisa dari hasil atau produk regulasi undang-undang ini belum kemudian memberikan sebuah pemahaman terkait dengan kepentingan daripada kesehatan rakyat Indonesia. Masih ada substansi yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan rakyat yang belum terakomodasi dengan baik mengenai terkait dengan masalah data kesehatan. Kemudian data yang juga termasuk di dalamnya juga adalah data biogenetika. Ya, terus kemudian berkaitan juga dengan masalah aborsi, berkaitan juga dengan mandatory spending, yang seharusnya ini menjadi penguatan-penguatan yang nanti pada saat kemudian kita bicara bahwa kepentingan kesehatan ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka hal ini pun perlu menjadi perhatian. Jadi undang-undang ini tentunya masih banyak yang hal-hal yang perlu untuk kemudian diperkuat dari partisipasi publik, perlu diperkuat dengan masukan-masukan publik supaya undang-undang ini bisa memberikan sebuah hasil yang memang untuk kepentingan kesehatan rakyat. Dan kami berharap ya tidak dilanjutkan di dalam pembahasan tingkat 2, ataupun kalau di pembahasan tingkat 2 kami berharap ini bisa menjadi perhatian dari seluruh komponen yang ada di legislatif ya, fraksi-fraksi yang ada di legislatif, untuk kemudian tidak kemudian mengetok atau tidak kemudian mengesahkan dalam undang-undang kesehatan ini, rancangan undang kesehatan ini menjadi undang-undang kesehatan. Dan yang tadi kalau umpamanya nanti sudah masuk di dalam pengesahan, maka kami berharap Presiden juga bisa memperhatikan ini dan tidak kemudian terburu-buru untuk mengesahkan undang-undang ini, karena masih banyak hal yang kemudian perlu untuk diperhatikan.